Saudara, serangan pasukan Rusia terus menyasar sejumlah bangunan milik warga sipil di kota Kiev, Ukraina. Bangunan di kompleks perumahan warga pun tak luput dari serangan militer Rusia. Kalau tadi kita juga sedang berbincang juga terkait dengan pemerintah yang berhasil meloloskan puluhan WNI keluar dari medan pertempuran. Namun sebagian lagi masih berada di Ukraina. Serangan yang terjadi Kamis kemarin mengakibatkan sejumlah gedung terbakar di kota Kiev. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk mencegah api menjalar ke bangunan sekitarnya. Pemerintah Ukraina mengatakan serangan Rusia juga menyebabkan kebakaran di kompleks seluas 10.000 meter persegi. Sejauh ini tak ada laporan korban ataupun meninggal dalam kebakaran akibat serangan militer Rusia. Dalam serangannya ke Ukraina, pasukan Rusia juga menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir yang berada di kota Enerhodar, Ukraina. Akibat serangan ini, salah satu reaktor yang ada di kawasan pembangkit listrik tersebut terbakar. Proses pemadaman terhambat karena petugas yang berusaha memadamkan api terus ditembaki tentara Rusia. Sejauh ini Badan Energi Atom Internasional mengatakan kebakaran itu tidak mempengaruhi peralatan penting. Pemerintah Ukraina juga melaporkan tidak ada perubahan tingkat radiasi. Pemerintah berhasil meloloskan puluhan WNI keluar dari medan pertempuran Ukraina dan Rusia hingga tiba di tanah air, namun masih ada warga negara Indonesia yang masih berada di Ukraina. Bagaimana perkembangan operasi evakuasi ini dan apa saja yang dialami WNI selama berada di tengah peperangan? Kita akan kembali sapa Pak Teguh Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri, ada juga Pak Zaki Amani, WNI dari Ukraina. Saya kembali lanjutkan ke Pak Teguh dulu sebelum ke Pak Zaki. Pak Teguh, jadi ada berapa WNI yang masih tersisa di Ukraina? Ada 50 WNI yang masih berada di Ukraina, termasuk KBRI Kiev dan keluarga sebanyak 9 orang. Artinya KBRI masih beroperasi di sana? Masih beroperasi namun tidak di kota Kiev yang saat sekarang masih dalam kondisi tidak stabil dan sama-sama kita mendengarkan tadi penjelasan Pak Zaki, ada kondisi tembak-menembak dan lain-lain di wilayah berdekatan dengan Kiev, sehingga Kiev bukan tempat yang ideal di saat sekarang untuk tempat KBRI kita beroperasi. Oke, Pak Teguh, tapi juga kalau kita lihat dari perkembangan berita beberapa waktu terakhir, pasukan Rusia juga menyasar pemukiman sipil. Bagaimana dengan katakanlah kepastian keselamatan bagi masyarakat Indonesia yang masih belum bisa terevakuasi? Ya, memang kita memiliki keprihatinan yang sama bahwa sekalipun informasi mengenai keberadaan WNI kita atau warga negara kita sudah kita komunikasikan ke pihak-pihak yang terkait, apakah itu otoritas Ukraina dan juga pihak-pihak Rusia, namun kita tentunya tidak sangat menginginkan terjadi salah sasar yang menjadikan korban masyarakat sipil. Itu sebabnya Indonesia terus menekankan agar penghormatan terhadap secara besarannya ya hukum internasional dan kemanusiaan. Kalau kita ikuti pembahasan di Majelis Umum PBB kemarin, Indonesia berhasil memasukkan elemen safe passage atau koridor keselamatan bagi masyarakat sipil. Dengan demikian ini adalah salah satu yang kita harapkan bisa direalisasikan untuk memindahkan WNI kita dari tempat yang saat sekarang sedang mengalami peperangan menuju ke wilayah yang lebih aman. Jadi koridor kemanusiaan ini kita perjuangkan di forum PBB, Majelis Umum, dan disetujui, dan saat sekarang sudah juga kita komunikasikan dengan pihak Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan bisa segera ada kepastian dan kita bisa memindahkan mereka. Sejauh ini komunikasi terus berlangsung antara teman-teman di KBRI atau KBRI kita di Ukraina. Baik. Dengan masyarakat kita, khususnya 9 orang yang di Chernihiv ya. Baik, Pak Teguh, tapi yang kemudian jadi kekhawatiran bersama setelah hari ini kemudian pembangkit listriknya dikuasai oleh Rusia setelah sebelumnya diserang. Kalau saya tidak salah data itu sekitar 40% itu seharusnya mensupport listrik di daerah di sekitar Ukraina. Apakah ini juga kemudian mempengaruhi nanti proses evakuasi bagaimana dengan warga negara kita di sana, termasuk juga suplai logistik di tengah kondisi peperangan seperti sekarang? Apa ini juga jadi perhatian dari Kementerian Luar Negeri? Tentunya ya, yang kita pastikan adalah mereka tinggal di safe house atau tempat-tempat tinggal yang sudah dipastikan lebih aman dari sisi kondisi dan tempat dan lain-lain ya. Dan dicukupkan kebutuhan stoknya, kita juga beri dorongan pada mereka sebelum pecah peperangan
untuk menyiapkan logistik yang cukup. Harapan kita dan harapan semua masyarakat dunia tentunya sasaran-sasaran sipil tidak dijadikan sasaran peperangan, termasuk juga instalasi yang untuk kebaikan atau kebutuhan masyarakat pada umumnya. Oke. Mudah-mudahan ini dipatuhi oleh mereka yang sedang menggunakan kekerasan bersenjata di saat sekarang di Ukraina. Baik, saya kembali ke Pak Zaki. Pak Zaki, ketika kemarin proses evakuasi berlangsung sebelum akhirnya Pak Zaki tiba di KBRI untuk dipulangkan ke Indonesia, seperti apa situasi pemukiman penduduk di sana yang kalau kita tahu ada beberapa kawasan pemukiman yang juga dirudal, ada kemudian tank yang juga menyerang warga sipil, seperti apa momen-momen mencekam itu Anda rasakan? Nah, di saat itu memang warga setempat, warga Kiev itu memang berbondong-bondong pergi dari kota itu. Karena hotel saya pas di sebelah stasiun kereta api internasional. Nah, memang saya sih tidak melihat tempat tembak-tembakan atau ledakan di daerah sana. Karena saya langsung dari hotel, saya langsung ke KBRI dan saya diam di KBRI. Dan di KBRI saya hanya mendengarkan suara-suara ledakan, suara tembak-tembakan. Oke. Pak Zaki, ini mungkin agak sedikit pribadi, tapi ini jadi pertanyaan semua pihak ketika Pak Zaki memutuskan untuk berlibur ke Ukraina, tidakkah ada travel warning? Tidak ada. Ada, cuman saya kan dari bulan lalu memang sudah dari Ukraina. Nah, kemarin saya pikir tidak sejauh ini sampai terjadinya peperangan. Oke, tapi sekarang saya pastikan lagi semua yang Anda lihat kemarin dievakuasi bersama Anda sekitar 80 orang semuanya sehat ya Pak Zaki ya? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Livi. Jadi sampai di Wisma di sini pun alhamdulillah sehat. Oke, fasilitas semua oke ya dari Kemenlu di sana ya? Ya, fasilitas sangat mendukung sekali, sangat memberi fasilitas kepada, terima kasih ke Bapak-Bapak Kemenlu, Bapak TNI yang sudah menolong kami untuk evakuasi. Oke, terakhir, kapan pulang bersama dengan keluarga? Di karantina berapa hari? Saya karantina insya Allah 3 hari. Mungkin untuk besok sudah pulang Bu Livi. Siap, selamat berkumpul bersama keluarga. Salam untuk semua warga negara Indonesia yang juga dievakuasi bersama Anda kemarin. Terima kasih juga untuk Pak Teguh Faizasyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kita tunggu proses evakuasi gelombang selanjutnya. Semoga semua proses evakuasinya berjalan lancar, Pak Teguh. Terima kasih juga Pak Zaki Amani, warga negara Indonesia yang baru saja dievakuasi dari Ukraina.